Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Arif Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan 7A Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan sedikit membahas terkait pendidikan kesehatan pencegahan tersier pada kanker serviks. Baik, seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit keganasan primer pada serviks uterus, di mana serviks adalah bagian dari uterus yang bentuknya silindris, diproyeksikan ke dinding vagina anterior bagian atas dan berhubungan dengan vagina melalui sebuah saluran yang dibatasi ostium, uterus, eksternum, dan internum. Kanker serviks dapat berasal dari permukaan ektoservix atau endoservix. Kemudian kita lanjut ke penyebab kanker serviks. Di sini ada 3 penyebab kanker serviks. Yang pertama, penyimpangan pola kehidupan seksual merupakan faktor resiko yang sangat berperan. Misalnya, gonta-ganti pasangan atau suka jajan sembarangan. Dan yang kedua adalah faktor hubungan seksual pertama kali pada usia muda. Di sini usia muda rentan terkena penyakit kanker serviks. Yang ketiga, faktor kebiasaan merokok dan pemakaian kontrasepsi secara hormonal. Selanjutnya ada faktor resiko. Di sini faktor resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor demografi. Faktor demografi meliputi ras, tingkat pendidikan yang rendah, dan status ekonomi yang rendah. Selanjutnya, untuk faktor resiko yang kedua adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan yang pertama adalah usia saat berhubungan seksual pertama kali sangat berpengaruh terhadap kanker serviks. Yang kedua, pasangan seksual lebih dari 1 atau sering gonta-ganti pasangan. Dan yang terakhir, faktor medis. Yang pertama, imunosupresi, dan yang ketiga, terkena penyakit menular seksual. Untuk pengobatan kanker serviks, kita mulai untuk stadium dini. Stadium dini meliputi stadium 1 sampai 2. Pengobatan yang dianjurkan adalah operasi masih merupakan pilihan untuk pada pasien yang masih dalam stadium 1 dan stadium 2. Kemudian untuk stadium lanjut seperti 2B, 3, dan 4, kombinasi radiasi eksterna dan intrakaviter brachytherapy merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya ada kombinasi pemberian cisplatin mingguan bersamaan dengan radiasi memberikan respon yang cukup baik. Akan tetapi bila terjadi kekambuhan baik lokal maupun jauh setelah terapi kemoradiasi, ini biasanya usaha pengobatan lain sering gagal. Untuk penegakan diagnosis, hal yang paling mendasari akan hal tersebut adalah pemeriksaan histopatologi jaringan biopsi. Yang kedua, bila hasil biopsi dicurigai adanya mikroinvasi, dilanjutkan dengan konisasi. Konisasi dapat dilakukan dengan pisau atau cold knife atau dengan electrocauter. Dan yang terakhir, penentuan stadium pada kanker serviks dengan berdasarkan temuan klinis oleh ahli yang berpengalaman dengan narkose. Lanjut, kita ke inti dari pembahasan ini, yaitu pencegahan tersier pada penyakit kanker serviks. Pencegahan tersier termasuk komponen natural atau sintetik untuk menekan atau melawan terjadinya kanker. Pencegahan tersier meliputi pelayanan di rumah sakit, meliputi diagnosa dan pengobatan, dan perawatan paliatif. Pencegahan tersier biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita kanker serviks. Kemudian, lanjutannya adalah penderita yang menjadi cacat karena komplikasi penyakitnya atau karena pengobatan perlu direhabilitasi untuk mengembalikan bentuk dan atau fungsi organ yang cacat.
supaya penderita dapat hidup dengan layak dan wajar di masyarakat. Kita lanjut ke contoh pencegahan tersier pada pasien penyakit kanker serviks. Untuk yang pertama, bagi penderita yang mengalami alopecia atau rambut gugur akibat kemoterapi dan radioterapi, bisa diatasi dengan memakai wig untuk sementara karena umumnya rambut akan tumbuh kembali. Yang kedua, selalu memberikan support dan semangat kepada penderita supaya lebih semangat untuk menjalani hidupnya. Yang terakhir, melakukan gerakan-gerakan untuk membantu mengembalikan fungsi gerak dan untuk mengurangi pembengkakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam materi maupun pembahasan ini, saya minta maaf. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.